Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya yang Allah mudahkan untuk bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, tidak pernah kita melepaskan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan hari-hari kita dimampukan untuk bisa mengisinya dengan apa? Perpindahan dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain, perpindahan dari kebaikan yang satu menuju kepada kebaikan yang lain. Siapapun di antara kita yang dimampukan hari-harinya dilewati dengan model seperti itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Sebagaimana kita juga sangat berharap Allah yang sore hari ini sedang menatap kita semuanya, betul-betul kita berharap hari-hari kita ke depan, hari-hari yang sudah semakin dekat dengan hari kepulangan kita kepada Allah, semoga Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita semua tambahan taufiknya, yang lantaran dengan kita diparingi tambahan taufiknya itu, kita dimampukan untuk bisa ngejalanin sisa umur kita betul-betul di atas jalan hidayah. Tidak lagi sembrono, tidak lagi sakarepe dhewe. Itu merupakan sebuah kenikmatan. Jadi di masa lalu kita dimampukan untuk mengisi hari-hari kita hanya berjudul kebaikan demi kebaikan, dan di masa depan kita tetap diparingi taufik sehingga hidup kita tidak lagi belereng, tidak lagi sakarepe dhewe, tapi betul-betul kita jalani dengan sebuah kesadaran, aku ingin sisa umurku ku jalani di atas jalan hidayah. Itulah kesimpulan dari materi kita sebelumnya. Tentang apa? Yaitu Allah itu menciptakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua itu sebagai sosok yang berharga. Kemarin kita sudah belajar dari Al-Quran surat Ar-Rum itu ya. Jadi di sana Allah itu memberikan sebuah fitrah kepada diri kita. Setiap manusia, kalau menurut surat Ar-Rum ayat 30 itu, Allah meletakkan di dalam setiap kita yaitu sebuah fitrah. Apa fitrahnya? Setiap manusia itu mesti senang dengan yang namanya kebaikan dan mesti jembek, jijik, enak, benci dengan yang namanya keburukan. Nah, kemarin kita sudah belajar Allah memberikan fitrah itu kepada setiap manusia. Tujuannya apa? Agar sisa umur kita jalani layaknya sosok yang berharga. Nah, bagaimana sih karakternya sosok yang berharga? Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum tadi, kalau kita pelajari tafsirnya, Allah itu pingin banget setelah kita diparingi fitrah senang dengan kebaikan dan benci dengan yang namanya keburukan, Allah kepingin kita ngejalanin sisa umur kita, ikhlaskan dirimu hanya dibersamai oleh kebaikan, dan jangan kau ulang lagi sembrono kita. Apa? Kita ikhlaskan diri kita dibersamai recehan, yaitu keburukan. Nah, sampai di poin ini kemarin kita melanjutkan, Allah itu saking sayangnya kepada kita semua, sudah diciptakan berharga. Allah kepingin banget kita ngejalani hidup itu dibersamai hanya oleh kebaikan. Kok ternyata kita itu ngelereng, kita itu sembrono, sakarepe dhewe, kecemplung di dalam recehan, marah-marah ke anak, kasar ke pasangan,
masih suka semua bentuk keburukan, ya tontonan-tontonannya masih recehan. Nah, ketika kita ngelereng seperti itu, menyimpan, mengikhlaskan diri dibersamai oleh keburukan, maka sebagai rasa sayangnya Allah bunyikan alarm itu untuk mengingatkan kita. Nah, di antara alarm-alarm yang Allah bunyikan untuk supaya kita ngelilir kalau kita itu ngelereng, salah satunya adalah penyakit. Nah, dari sekian bentuk banyaknya alarm yang Allah bunyikan itu bentuk penyakit. Makanya materi kita di pertemuan kemarin sambung hari ini yaitu bagaimana kita memahami, mengenal diri kita sendiri dari penyakit-penyakit yang mendera kehidupan kita. Ini sedikit kesimpulan dari pertemuan kemarin supaya sambung dengan pembahasan kita hari ini. Nah, bagi ayah bunda yang Allah mudahkan hadir di kesempatan hari ini nanti kita mulai spesifik ke masing-masing penyakit. Jadi ibaratnya kajian hari ini itu ngabsen satu-satu. Ayo, yang gerak darah tinggi, ini loh, gelereng itu masa lalu itu di sini yang harus dipulihkan. Ketika ingin sehat betul-betul berkah di situ. Ayo nanti yang gerak migrain, yang gerak pegel-pegel, yang punya kanker, yang punya tumor, nanti kita petani satu persatu. Ya. Baik. Sekarang ayo kita tengok materi kita sebelumnya, sekedar pengingat ya. Sekedar pengingat supaya kita paham. Oh Allah, ternyata penyakit itu dihadirkan Allah tujuannya ngono tah. Nah, ketika kita paham betul, nanti pemulihannya itu enak. Nanti begitu pulih mboten kambuhan. Karena kita paham, kenal banget dengan penyakit itu. Nah, sekarang ayo kita tengok sejenak apa yang kemarin sempat kita pelajari. Ini adalah wanti-wanti yang sampun diberikan oleh Rasulullah jauh-jauh hari kepada kita semua. Ini landasannya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya nomor 52. Datang dari salah seorang sahabat, yaitu Nu'man bin Bashir. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah itu mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Rasulullah mengingatkan kita, kalau diterjemahkan secara bebas, wahai ayah, wahai bunda semuanya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Sekiranya segumpal daging yang ada dalam tubuhmu itu baik, maka seluruh tubuhmu, seluruh kehidupanmu akan baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi ingat, Rasulullah mengingatkan kita, ayah, bunda, hati-hati. Jika sampai segumpal daging yang ada dalam tubuhmu itu buruk, maka seluruh tubuhmu, seluruh kehidupanmu akan ikut buruk, terdampak buruk. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah, segumpal daging yang sedang kita bicarakan ini itu adalah qalbu. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, hati atau qalbu yang dimaksud dalam hadis ini bukan hati liver, bukan, tapi jantung yang deg 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 deg. Nah, ini yang dimaksud oleh hati atau qalbu dalam hadis tersebut. Nah, supaya lebih mudah memahami, ada penjelasan, salah satu penjelasan dari seorang ulama, yaitu Syekh Dr. Khalid Abu Syadi, ketika maringi penjelasan hadis tersebut. Hati adalah pemimpinnya seluruh anggota tubuh. Hati adalah pemimpinnya seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh hanya alat untuk mewujudkan apa yang diinginkan pemimpinnya, yaitu hati. Dengan demikian, tidaklah anggota tubuh itu melakukan sesuatu kecuali pasti berasal dari perintahnya pemimpinnya, yaitu hati. Nah, jadi
Dari sinilah akhirnya dihasilkan kebaikan atau keburukan. Jika hatinya buruk, maka keburukan itu nggak pakai lama akan tersebar tampak pada seluruh tubuhnya. Demikian juga sebaliknya. Jika seseorang itu memiliki hati yang baik, maka kebaikan itu akan segera tampak menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Nanti setiap kali kita membahas sebuah penyakit, arahkan ke nasihatnya Rasulullah ini, wanti-wanti yang diberikan Rasulullah ini. Walah pantes asam lambungku gak waras-waras, lalu di hatiku masih ada recehan ini. Oh pantes aku punya kista, aku punya miom yang ada di rahim, yang ada di maaf payudara, kok gak sembuh-sembuh. Pantes ternyata itu toh masalahnya, ada recehan di dalam hatiku. Nah ini yang dimaksud ya, hati-hati. Nah ini hanya sekedar catatan penting bagi nanti yang terlilit penyakit nggak waras-waras. Nanti kaitkan dengan nasihatnya Imam Ibnu Qayyim ini. Apa nasihatnya Imam Ibnu Qayyim? Ketika setan mengetahui bahwa pusat kehidupan manusia itu terletak pada hatinya, maka sejak saat itu setan pun akan selalu berusaha memasukkan bisikan-bisikan keburukan di dalam hati manusia. Nah, jadi setan itu sangat ngerti, sangat paham. Kalau manusia itu hatinya baik, tidak diganggu, maka kehidupannya akan baik. Nah, sejak mengetahui poros kehidupan manusia itu ada di hatinya, maka setan memiliki kesibukan utama membisikkan keburukan-keburukan supaya hati kita itu buruk. Nah, ini konsep frameworknya, cara berpikir kita untuk menelaah penyakit-penyakit yang membersamai kita. Ya. Nah, sekarang saya kepingin ngajak ayah bunda semuanya untuk merenungi sebuah, ini sudah mulai masuk kasus ya, sudah mulai masuk mendekati kasus-kasusnya. Mohon dipahami dengan betul supaya nanti panjenengan diuji sakit apapun bentuknya dengan izin Allah, dengan sudut pandang yang benar, sembuhnya itu enak. Ayo kalem-kalem kita lihat yang pertama, Allah mengingatkan kita itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yaitu surat yang ke-83 di ayat yang ke-14. Ketika di sana Allah berfirman mengingatkan kita, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, coba kalau diterjemahkan secara bebas bahasanya yang meriting ya, makna ayat itu adalah ayah, bunda, sekali-kali ojo ngono kok. Nah itu ayah, bunda, sekali-kali kalian itu ojo koyo ngono kok. Sebenarnya apa yang selalu kalian lakukan itu hanya akan menutupi hatimu. Saya ulangi, Allah marini nasihat, mewanti-wanti kita, ayah, bunda, sekali-kali ojo terus-terusan kayak ngono kok. Sebenarnya apa yang selalu kalian lakukan itu hanya akan menutupi hati kalian. Maksudnya itu ojo terus-terusan nuruti mangkelmu terus kok sih. Ojo loro hati terus ngono, mosok ambek pasangan, ambek anak, ambek teman, terus gak wawo, terus mangkel, nuruti rasa kecewa, nuruti benci, nesu-nesu. Ojo terus-terusan ngono kok. Keburukan apapun yang kau lakukan sesungguhnya hanya akan menutupi hati kalian. Nah itu nasihat yang diberikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin tadi. Nah supaya tidak sampai gagal paham, ayo kita lihat salah satu penjelasan indah dari salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dalam penjelasan yang diberikan oleh sahabat Abu Hurairah yang ada di dalam kitab Fawaid Tamam, kembali kepada penjelasan dari sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Fawaid Tamam, dijelaskan di sana sahabat Abu Hurairah berkomentar seperti ini: dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, keburukan demi keburukan yang terus kau lakukan itu akhirnya akan terukir membentuk satu noda hitam di hati kalian. Saya ulangi, misalnya contohnya di sini itu marah, terus-terusan marah, loro hati, mangkel-mangkelan, rasa kecewa, semua bentuk keburukan yang terus kau lakukan, kata sahabat Abu Hurairah menjelaskan ayat tadi, itu akhirnya akan terukir membentuk satu noda hitam di hatimu. Bon, ini yang pertama. Ternyata misalnya nih, kalau misalnya ayah bunda tuh terus mengizinkan hatinya gampang terluka, nanti pasangan marah sedikit, ngegas sedikit sudah diizinkan melukai hati, pun mangkel, sudah sakit hati, kecewa, anaknya nata spray nggak rapi, nata bantal, nata mainan kurang rapi, udah marah-marah. Nah itu ternyata keburukan demi keburukan itu terukir di hati kita, tul gitu. Sekali marah, tul, mangkel mana, tul, begitu. Nah sekarang akan lebih indah ketika kita nyambungkan penjelasan sahabat Abu Hurairah ini dengan penjelasan salah seorang ulama kita, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah perhatikan, guru kita ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, ketika dosa, maksiat dan keburukan seseorang semakin banyak, maka semua keburukan itu pada akhirnya akan meliputi hatinya, menutupi hatinya. Sebab hati dapat berkarat akibat maksiat. Jika maksiat itu terus bertambah, maka karat hati pun terus bertambah hingga pada akhirnya menutupi. Ayo, kalau misalnya ada episode seperti tadi, gimana prakteknya kemarin? Ini materi sekitar 3 bulan yang lalu. Kalau ada sound system mic yang rewel gini di tengah kajian, gimana respon hati kita? Ada mboten di antara ayah bunda tadi yang hatinya muncul lintasan kayak gini, recehan? Ya oh, besar kan ditinggal mau. Kak ditonton gini setaya opo, gak dicek. Oh, mboten nggih. Alhamdulillah. Oh, cari gantinya malahan. Jadi dulu kita sudah belajar, salah satunya ada di dalam surat Al-Quran ya. Kalau kejadian seperti ini, hati itu langsung dididik di atas jalan hidayah seperti ini. Ya Allah, sore ini Engkau memakai sound system ini untuk menguji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu Engkau sedang melihat drama ini terjadi, aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar. Nah, sabar yang dimaksud dalam pembahasan kita dulu Al-Quran itu yaitu jangan sampai ketika drama-drama seperti sound system seperti barusan itu jangan sampai komentar kita, perilaku kita itu membuat kita jatuh dalam pandangan Allah. Membuat kita jatuh dalam pandangan Allah karena nggak bisa menahan diri atau sabar. Contoh, meskipun nggak ngomong apa-apa, cuman gini toh, ya, oh bersih. Nah, gak terima yang tadi benar. Nah, ini menurut Allah jenengan sudah menampilkan sebuah sikap yang membuat jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Gak lulus. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau setiap ada drama seperti ini, komentar kita, perilaku kita itu membuat kita jatuh dalam pandangan Allah, buatan lulus, maka besok siap-siap remedi Bapak Ibu. Mesti itu tabiat hidup yang sudah kita pelajari di kajian sebelumnya. Remedi artinya jenengan akan terus diuji dengan sound system seperti ini. Nanti kajian di mana loh? Rusak mana sound systemnya? Setiap kajian Pak ngeten iki. Nah, karena bukan masalah sound system, jenengan gak lulus-lulus.
Makanya setiap ada drama seperti itu nggak lulus. Jangan sampai komentar kita, sikap kita itu membuat kita jatuh dalam pandangan Allah. Nah, nanti kalau setiap ada drama begitu, kita itu merasa, ya Allah, Engkau sedang memakai sound system ini. Ya Allah, Engkau sedang memakai kehabisan bensinku. Ya Allah, Engkau telah memakai sandalku hilang separuh. Nanti pulang misalnya, ya. Itu untuk menguji dan dewasakan aku. Maka aku pastikan aku akan lulus tanpa remedial. Itu nanti lihat, jenengan hidupnya akan terus bertumbuh, makin matang, makin sabar, makin penyayang. Ya? Nah, ayo kembali kepada bahasan kita. Kita melanjutkan dari ungkapan penjelasan dari guru kita, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya? Saya ulang kembali. Kata guru kita Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, ketika dosa dan maksiat itu terus bertambah, maka pada akhirnya akan meliputi atau menutupi hati kita. Sebab hati dapat berkarat akibat maksiat. Jika maksiat itu terus bertambah, maka karat hati pun akan terus bertambah, hingga pada akhirnya karat itu menutupi hati. Nah, catat baik-baik konklusinya, kesimpulan yang diberikan oleh guru kita ini. Lalu dosa itu akan terus menguasai si pemilik hati, karena dosanya sampun terkunci di sana. Nah, kesimpulannya aja kalau ingin dicatat, ini penting banget. Dosa kalau tidak segera didetoks, dibersihkan dari jiwa kita, itu akhirnya akan menguasai si pemilik hati. Kenapa? Karena dosanya, keburukannya sudah terkunci di sana. Contohnya gini, Duk, ibumu itu londok, bapakmu itu londok, dia itu makan anyar wong sabar, wong lembut, wong kalem. Saat ibu seorang 20 tahun kok jadi muring-muring yang berdino ini, jadi pemarah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dulu bapak, ibu dan saya orangnya sabar, lembut. Kenapa sekarang jadi pemarah? Punya sifat baru, yaitu pemarah. Itu karena dulu setiap kali ibu terluka oleh pasangan, bapak terluka oleh sikapnya ibu yang gak cocok, nakalnya anak-anak, itu mangkel itu mboten ditaubati, mboten didetoks, dituruti mangkel, tul. Nanti siang habis mainan gak dirapikan, mangkel lagi, marah lagi, tul. Sore mainan Mobile Legends kelamaan, marah lagi, tul. Nah, tul marah ini akhirnya menutupi seluruh hati, dan dosa itu terkunci di sana, mewarnai si pemilik hati, yaitu punya sifat baru, pemarah. Nah, ini jeluntrungannya. Kalau panjenengan mau mendiagnosa diri, kenapa aku jadi penakut ya? Kenapa aku jadi pemarah ya? Kenapa aku jadi sensi banget ya? Nah, itu mesti tumpukan dari tul masa lalu yang nggak pernah didetoks, nggak pernah dibersihkan. Nah, sebagai penguat, ini sebagai penguat, ternyata jurnal-jurnal penelitian itu sangat cocok mengungkapkan kebenaran agama ini. Salah satunya yang tertuang di dalam hasil penelitian, yaitu The Journal of Science and Healing. Di sana di antara beberapa poin penelitian itu hasilnya, salah satunya yang perlu ibu catat sama bapak adalah mereka yang jahat, siapapun ini ya, siapapun mereka yang toksik atau jahat, itu hanya pertanda kalau hidupnya tidak bahagia dan terlalu banyak memendam luka batin. Saya ulangi, jenengan kalau mundur dari kajian ini kok ketemu orang yang jahat, entah itu pasangan, entah itu teman, entah itu orang tua, mertua, tenangkan hati jenengan, ingatlah kalimat ini. Mereka yang jahat hanyalah pertanda kalau mereka hidupnya tidak bahagia akibat terlalu banyak memendam derita luka batin. Nah, sekarang misalnya nanti panjenengan pulang,
sampai rumah ketemu drama toksik. Ya, sama ini kok biasa ya. Bu, sama ini kita kok biasa Bu, nang omah apa enggak sih sama dino iki? Ya nang omah to ya, aku iki ngaji dulu itu loh. Nang rewin kono mau. Delok ana omahe ngono, kotor kabeh enggak disapu. Sampun ya wis tak sapu. Lha iku delok kotor kabeh ngene niku. Nah, ketika panjenengan mendapati pasangan atau mungkin teman memfitnah jenengan, tenangkan hati jenengan, didik di atas jalan hidayah. Ya Allah, kasihan banget suamiku. Kok sampai sekasar itu? Pasti hidupnya nggak bahagia. Pasti hidupnya terlalu banyak menderita luka batin. Mungkin di kantor ditekan bosnya, mungkin dalam perjalanan pulang dikejar-kejar ke kolektor. Nanti sampai rumah dijogoki asuhnya tonggone. Luka batin terus. Akhirnya begitu masuk rumah, ibu ketumpahan oleh lukanya bapak tadi itu. Nah, itu perhatikan ya. Berarti orang yang selama ini mengizinkan dirinya terluka, memendam luka batin, muring-muringan, nah itu hanya pertanda orangnya nggak bahagia. Orangnya terlalu banyak luka di dalam batinnya itu. Nah sekarang coba dijawab dengan jujur sama ayah bunda yang hadir di sini. Setelah tahu ternyata orang yang jahat, orang yang suka memfitnah, yang suka nyakitin, omongannya pedes, nyelekit, suka nyetotan, suka jeweran, suka nempilingan, ternyata mereka hanyalah sosok yang tidak bahagia, yang hidupnya terlalu banyak memendam luka batin. Nah, ayo dijawab jujur. Orang modelnya teniki, pantese dibales benci apa dikasihani? Nah, enak tau hidup di atas hidayah itu santai pembawaannya. Nanti nggak perlu bingung, nggih. Jadi kalau ada teman, jen semen mau lho jen dirasani wong iki jari sampean tuh ngene. Santai sing waras ngalah. Berarti wong model ngeten niku hidupe gak ono senenge, mungkin ambek bojone tukaran wae, ambek anak itu waneni, bisnisnya bangkrut sehingga memunculkan sifat toksik seperti itu jahat. Jadi inilah rahasianya kenapa Rasulullah itu meskipun diparingi kotoran onta, dilempari batu, difitnah begini dan begitu, Rasulullah itu nggak muring-muring, boten marah-marah, karena Rasulullah tahu umat ini kiloro, sing waras ngalah. Rasulullah itu diturunkan untuk membawa wahyu supaya menyembuhkan mental dengan keimanan itu, dengan ajaran agama yang indah ini. Nah, dari sini nanti panjenengan tugasnya tinggal membersihkan luka-luka lama. Luka baru tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jenengan sampun memiliki sudut pandang saat melihat orang yang nyakitin itu kayak gitu, sehingga nggak terluka, gitu nggih. Nah, sehingga misalnya nanti anaknya itu wani, dok, umi tumbasnya lombok dulu ke ondok, nang warungnya sebelah ini dok, udah talami aku capek, berangkat sendiri aja, aku capek. Nah, selama ini kalau diwaneni anaknya seperti itu mangkel loro ati. Ya osenan nak wong tuwamu iki ngono wong tuwamu nah mau sampe kudu iku wani ngenten iki. Loro ati sampun ya. Sehingga nanti mangkel, marah-marah ke anak. Tapi setelah tahu ilmu ini langsung ya Allah, anakku sampai wani sama aku seperti itu ya Allah, mungkin hidupnya tak bahagia selama ini. Anakku terlalu banyak memendam luka akibat toksiknya parentingku. Aku suka marah-marah, aku suka nyetot, aku suka mengabaikan, sehingga anakku sampai mengalami luka banyak seperti itu ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Semoga setelah ini hamba nggak lagi-lagi melukai anak hamba, supaya nggak sampai nakal dan jahat seperti itu. Loh, paling enak pembawaannya ngomong anak itu. Nah, Bun, ini nanti bawa ke penyakit jenengan. Mesti akarnya itu dari sini semua. Nah, Bun, ini selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Ini supaya panjenengan itu, Masya Allah, di agama kita itu indah banget. Guru-guru kita itu ilmunya mendalam banget. Lanjutan paragraf terakhir ngendikannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi.
dampak lain dari maksiat atau keburukan yang terus ditumpuk dalam kehidupan manusia, pada akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim akan merusak akal. Akan merusak akal. Karena akal memiliki cahaya, maka maksiat dapat memadamkan cahaya akal. Jika cahaya akal sudah padam, maka kemampuan otak akan berkurang atau melemah. Nah, kalau cahaya akal sudah padam, maka kemampuan otak manusia akan berkurang atau melemah. Masya Allah, nggih. Ini Imam Ibnu Qayyim ini hidup di tahun berapa kok yuk winter ngeten iki lho. Nah, sekarang saya bawakan sekali lagi untuk mendukung apa yang disampaikan agama ini, salah satunya oleh guru kita tadi ya, yaitu ada di dalam sebuah jurnal. Nama jurnalnya itu New Finding on the Brain's Response to Cognitive Mistakes, diterbitkan tahun 2006. Nah, perhatikan hasil penelitiannya ini, cocok banget dengan yang disampaikan guru kita tadi. Apa itu? Pada diri orang yang berbuat receh atau keburukan, otaknya akan menjadi sangat terbebani. Artinya, otak akan bekerja sangat aktif gara-gara keburukan tadi. Sehingga otak mengeluarkan energi yang sangat besar. Gara-gara itulah sel-selnya menjadi letih atau melemah kinerjanya. Semakin lama membebani otak gara-gara tidak segera berhenti dari keburukannya, maka gara-gara lemah kinerjanya tadi akan membuat gangguan pada dua hal. Satu, gangguan struktur kimia pada otak dan gangguan hormonal. Yang gara-gara terjadi dua hal itu akan timbul penyakit fisik maupun penyakit psikis. Sekarang saya sederhanakan mawon, saya sederhanakan aja penjelasannya biar gampang. Bagi bapak-bapak mungkin bisa melihat ya. Bagi bapak-bapak bisa melihat, ibu-ibu coba diimajinasikan. Saya sedang membawa gelas. Bapak, ibu tolong diperhatikan. Setiap manusia, saya, bapak, ibu, semua orang itu di dalam jantungnya, di dalam kolbunya itu ada ruang sedikit. Ruang itu dinamakan gudang jiwa. Gudang jiwa. Bentuknya perumpamaannya mirip gelas ngeten. Nah, ini gelas ada tutupnya. Nah, ngeten. Allah menciptakan gudang jiwa ini itu untuk menampung setiap luka batin yang Bapak Ibu dapatkan dalam perjalanan hidup. Panjenengan dimarahin suami, gak wani bales. Nah, memendam luka batin masuk gudang jiwa tadi. Anak kita tumbas pentol, diminta temannya, gak wani bales, dipendam luka batinnya, masuk gudang jiwa ini. Terus anak-anak misalnya dijanjeni abinya, engkau nanti abi kalau pulang kerja nak titip apa, mau martabak apa terang bulan? Oleh terang bulan abi, ya wes nanti tak cangkingkan ya. Ternyata pulang nggak bawa terang bulan, kecewa. Wani mau marah-marah ke abinya nggak berani, dipendam. Nah, masuklah luka batin itu di gudang jiwa. Nah, kalau seiring perjalanan waktu, ibu dan bapak itu termasuk ngapunten sangat saestu, termasuk yang terlalu sering disakitin, terlalu sering dikecewain, lelah letihnya nggak pernah dihargain, diabaikan, tidak pernah dianggap, maka gudang jiwa ini akan penuh luka batin. Kalau sampun penuh, kemungkinannya cuma ada dua, tumpah keluar atau tumpah ke dalam. Nah, bagi orang yang suka disakitin, terus luka batinnya itu penuh dan tumpah keluar, maka akan mewarnai karakter orangnya jadi jahat, jadi toksik. Kalau anak-anak jadi nakal,
sama adiknya nggak pernah akur, dibikin nangis, di sekolah nyolongan pensil, mukulan teman, wani ambek wong tuane. Itu hanya pertanda gudang jiwanya penuh luka batin, tumpahnya keluar. Nah, ada orang-orang tertentu yang hidupnya sering disakitin, dikecewain, diabaikan, terus orangnya tetap baik. Aneh ini, orangnya tetap sabar, sama anak-anak itu tetap lembut, sama pasangan gitu telaten. Nah, perlu jenengan catat, kalau ketemu orang model kayak gini, orangnya itu hidupnya aslinya itu nggak bahagia, disakitin pasangan yang kasar, diwaneni anak, difitnah teman-teman, tapi ternyata itu nggak membuat dirinya jadi jahat. Tetap baik, tetap santun, tetap sabar. Nah, kalau ketemu orang model gini, saya nyuwun tolong, harus dikasihani dan ditolong orang model gini. Ini tandanya orang itu gudang jiwanya penuh, tumpahnya ke dalam atau makan ke dalam. Jadi kalau tumpahnya nitip ke kepala, akhirnya nanti apa? Suka vertigo, suka migrain, suka pusing. Nanti kalau nitipnya tumpahan luka batin itu nitip ke tenggorokan, sering radang tenggorokan. Nitipnya ke lambung, sering nyeri, asam lambung. Nanti gampang diare, nanti jantungnya kambuh, ginjalnya kumat, osteoporosis, osteoartritis. Nah, yang perlu jenengan catat, kita sudah mulai masuk bahasan kita. 85% penyakit apapun yang bisa Bapak Ibu sebutkan, itu semuanya adalah tumpah ke dalam. Hanya 15% yang murni penyakit medis, murni penyakit fisik. Nah, nanti setelah ini kita akan diskusi banyak, jenengan silakan bertanya. Apapun penyakitnya, nanti sudah saya bawakan rekam medisnya. Mulai dari jerawatan, sekedar kutil, sampai nanti kanker, tumor, kista, autoimun, darah tinggi, diabetes, ginjal, apapun bentuknya. Nanti akan saya tunjukkan, ini loh luka batin yang masih ada dalam gudang jiwamu yang menyebabkan penyakit-penyakit itu. Ini loh perangai receh yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit itu. Nah, berarti nanti kalau punya penyakit tertentu yang kambuhan, yang tidak mudah disembuhkan sampai bertahun-tahun, maka langkah pertama membersihkan jiwa jenengan. Ayo, kembali kepada hadis yang awal tadi. Kalau seseorang itu segumpal daging, hatinya itu baik, maka baik pula tubuhnya, kehidupannya. Jika segumpal daging atau hati itu buruk, maka buruk pula tubuhnya, seluruh kehidupannya. Nah, berarti langkah pertama, ayo kita jaga hati kita supaya tidak sampai kotor, ya. Nah, itu langkah pertama, membersihkan hatinya. Terus kemudian masih ingat jurnal yang tadi saya barusan sebutkan ini. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu, supaya gampang memahami, ya. Ketika hati itu mangkel, ini contoh mawon, hati itu mangkel, maka emosi mangkel itu akan dikirim ke otak. Gara-gara itu otak itu melemah kinerjanya. Kalau sampun melemah kinerjanya, itu menimbulkan penyakit, fisiknya sakit, psikisnya sakit. Maka langkahnya dalam pengobatan penyakit yang hari ini kita bahas ada 3 minimal. Sakit apapun. 1, bersihkan hati atau jiwa kita dari recehan yang memicu sakit. Yang kedua, misalnya contoh recehannya mangkel. Gara-gara mangkel itu kinerja otaknya melemah. Maka langkah yang kedua, kembalikan kinerja otak kita ke kinerja awal yang bagus, yang jempol, sebelum dirusak mangkel tadi. Dengan apa? Di antara penelitian-penelitian yang ada, yang efeknya paling cespleng, yaitu dengan terapi Al-Quran. Nah, nanti saya jelaskan detailnya menterapinya seperti apa. Ini yang kami lakukan di klinik untuk penyakit-penyakit apapun bentuknya.
Terapi Al-Quran itu mengembalikan gangguan-gangguan yang ada di otak tadi, gangguan hormonal dan gangguan struktur kimia yang ada di otak tadi. Kalau nanti sudah ditata ulang oleh Al-Quran, balik kepada settingan pabrik, maka nanti penyakitnya nggak kambuh lagi karena akarnya sudah bersih. Nah, kalau sudah ditata dengan Al-Quran, fisik yang terlanjur sakit, entah itu darah tingginya, diabetesnya, asam lambungnya, gatal-gatalnya, tetap diobati dengan obat kimia boleh, obat herbal boleh. Yang penting farmakologinya nyocoki penyakitnya. Nah, itu minimal 3 hal yang harus dilakukan apapun sakitnya. Kalau panjenengan masih menggunakan metode yang seperti sebelumnya, misalnya darah tinggi, ngunjuk amlodipin, sembuh seminggu, benjing darah won enggak maneh. Napa ngeten niku ayo? Karena yang disembuhkan cuma fisiknya. Gangguan struktur kimia yang ada di otak yang sudah melemah itu nggak didandani, ya mesti kambuh lagi kalau kesulut makanan. Apalagi hatinya masih belum dibersihkan dari recehannya. Nah, jadi ini gambaran umumnya ketika nanti panjenengan ingin memulihkan beberapa penyakit yang diderita. Sekarang coba panjenengan munculkan 1-2 orang dari ayah atau bunda ingin bahas penyakit apa, saya kasih contoh pemulihannya langsung. Sing paling kata geran apa sih Bapak Ibu? Lambung. Oh, lambung, Masya Allah. Nggih. Grupnya kompak ibu-ibu lambung. Bapak-bapak nopo? Geran apa yang paling sering? Halo? Nah, baik. Sekarang kita bicara tentang lambung. Oke. Jadi ibu-ibu ini dicatat baik-baik. Ini simple. Lambung ini paling simple luka batinnya, tetapi merambatnya luas banget. 1. Lambung itu, asam lambung itu betul-betul akan menjadi masalah ketika dipicu oleh satu hal ini, yaitu ibu-ibu hidupnya terlalu gampang stres. Terlalu gampang stres. Tapi yang perlu ibu catat bukan stresnya ini yang sering dilupakan. Stres yang memicu munculnya penyakit asam lambung itu karena ibu-ibu mengizinkan dirinya tertekan. Tidak semua stres menyebabkan asam lambung, tapi yang memicu langsung meningkatnya kadar asam di dalam lambung kita yaitu stres yang karena tertekan. Nah, itu recehan. Contoh ya, Ya apa dia arek-arek itu wis dilung kasus wayahe kuliah. Iki biaya teko endi ya? Nah, ada tekanan ekonomi akibat mikir anaknya sing mulai kuliah. Ibu mengizinkan dirinya terluka oleh tekanan ekonomi itu. Ini yang bikin lambung asamnya naik. Nah, sekarang lagi, ya Allah, di akhir-akhir ini ya Allah, kok sering rame aku ambek bapak ini, ambek suami maksudnya ini, ambek bapak arah, kok akhir-akhir ini sensi, ketaran naik, kok ya Allah nih aku di, nah, bapak nih pak, nah aku ditinggalnya ya Allah, nah tertekan akibat cemas, wedi ditinggal. Ini yang bikin lambung itu asamnya cepet naik. Ada tekanan-tekanan seperti itu. Nah, ayo sekarang coba diangen-angen sambil mendiagnosa diri. Apa yang selama ini membuat ibu-ibu tertekan dari sisi mana? Itu yang menyebabkan kadar asam di lambung jenengan meningkat dan sulit untuk terkontrol dengan baik. Meningkatnya asam lambung itu nanti nggak nunggu jenengan stres. Kalau sudah kepicu gini, ketrigger kepicu dikit langsung naiknya
menit itu juga. Contoh ya, ibu-ibu lagi santai nih, lagi santai. Teleponnya bunyi, ternyata temannya telepon, jam sebenarnya waktu dulu aja, ono opo. Aku pengen cerita dulu jam, aku curhat dulu, iya ono opo. Aku mau lo tukaran ambek bojoku. Nah, aku mau lo tukaran ambek bojoku, terus cerita ABCDE. Nah, teleponnya ditutup. Setelah itu kenapa ibu lambungnya mor-mor perih? Nah, ternyata ibu sendiri punya masalah dengan suami, tapi tidak diselesaikan, belum berdamai dengan luka batin itu. Sehingga begitu ada teman yang curhat, kepicu. Nah, langsung tidak pakai 3 menit biasanya, kurun waktunya, mulai metabolisme tubuh surut, naik langsung perih pun. Nah, ini tandanya lambung yang jenengan, asam lambung yang jenengan alami itu psikosomatis, Bu, bukan penyakit fisik murni, bukan penyakit medis. Nah, yo, nopo malih tertekan kait apa mana ya, monggo diskusi, Bu, supaya nanti oh ya Allah ternyata itu ya masalahnya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka recehan itu yang harus dibersihkan dari jiwanya ibu. Oke, itu contoh kalau asam lambung. Dalam eksim gatal-gatalnya tentang, atau cenderung ke ngapunten seriosis itu yang mana? Eksim. Oh, eksimnya, oke. Baik, saya bukain dulu kalau untuk eksim. Saya carikan rekam medisnya. Nah ini, ayo ini ada pertanyaan bagus dari salah seorang bunda. Kalau eksim gatal-gatal itu bagaimana? Nah ini tolong dicatat baik-baik. Yang pertama yang menyebabkan metabolisme yang ada di jaringan kulit itu terganggu, itu disebabkan, ngapunten sangat bunda, yaitu ada perasaan marah yang masih terpendam akibat ulah orang-orang terdekat. Masih menyimpan amarah yang disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar jenengan. Yang pertama itu masih jangget, kalau orang Jawa bilang ya, orang Jawa bilang masih jangget. Nah ini mohon maaf Bapak, kalau contohnya mengarah ke Bapak nih, karena beberapa kasus yang kami tangani mungkin ibu sudah baik sama jenengan, tapi di masa lalu banget Bapak khilaf, ngapunten sangat, pernah selingkuh. Nah sekarang sudah baik memang, tapi ibu belum sepenuhnya berdamai dengan luka yang sedemikian dalam itu. Nah itu di usia-usia sampun mulai lanjut akan muncul gangguan-gangguan gatal, termasuk salah satunya eksim. Terus kemudian yang kedua, ibu yang perlu dicatat, coba cari dari sisi mana dari kehidupan ibu tuh menyangkal kemampuan dirinya. Contoh ya, ibu itu sejak kecil sampai dewasa, remaja dewasa, itu sering banget dimanapun komunitas, ibu itu selalu dibojoloki ngeten. Misalnya contoh ngapunten sangat. Supaya mudah diingat aja. Bu sama niku jawir. Napa jawir? Jawa ireng. Jadi maksudnya karena kulitnya niku hitam, itu di panggonan ngeten mulai kecil tuh jawir dipoyoki ngeten loh. Nah, sampai akhirnya ibu tanpa sadar melekat label itu dalam diri ibu, sehingga ibu membenci dirinya sendiri di bab kulit itu. Terus misalnya dari kecil, kamu itu nduk koyok mbakmu pose, wah kok lelet ngeten. Nah, mungkin nih remaja
nikah nggih ngeten, suami merasakan leletnya ibu, terus dicap terus, kamu itu kok ibumu ngono dan gawe lelet. Nah, ibu dicap terus lelet, berarti ibu ada nggak suka terhadap dirinya dalam bab pekerjaan. Aku kok kayak sok satset waktu ngene sih. Nah, apapun bentuknya, entah nggak suka dengan rambut yang keriting, nggak suka dengan wajah, nggak suka aku kok pendek, aku kok nggak cerdas kayak temen-temen, aku kok nggak bisa glowing. Nah, pokoknya apapun yang betul-betul membuat ibu nggak suka dengan dirinya sendiri, itu menimbulkan efek penyakitnya ke arah gatel. Apalagi cenderung alergi biasanya orangnya juga. Nah itu. Terus kemudian ini yang ketiga, kalau untuk eksim ibu mohon maaf, sebenarnya ini nggak enak didengar tapi harus sembuh. Yaitu ibu ngapunten, lukanya itu luka batinnya merasa terhina. Saya ulangi, Bapak minta tolong kalau misalnya ada hubungan rumah tangga yang mengarah ke sini tolong diperbaiki. Kalau ibu luka batinnya itu merasa selama ini itu terhina, wah itu berat, itu gatelnya sulit banget untuk sembuh, eksimnya sulit untuk sembuh. Luka batin terhina itu apa? Jadi misalnya dalam rumah tangga, lelah letihnya ibu itu nggak pernah dihargain, nyucinya, masaknya, terus kemudian kora-kora, setrika itu nggak pernah dihargain. Ibu itu sampai merasa aku itu loh saja niki babu tahu peserek, pegel ngurusi arek-arek. Ini ya gak tahu dipuji, gak tahu dihargain. Nah, merasa dikorbankan sehingga ada perasaan terhina, luka batinnya itu. Nah kalau itu sampai ada di dalam jiwanya ibu, wah efeknya nanti gatel atau eksimnya sulit, bahkan sebagian sampai ngapunten bernanah. Kasus-kasusnya itu perasaan terhina yang sangat. Oleh karena itu ini untuk pemulihan untuk bapak-bapak, mohon direnungkan pertanyaan ini. Bapak-bapak punya anak perempuan apa mboten? Nah, kalau bapak punya anak perempuan, ada pertanyaan untuk evaluasi supaya ibu sembuh dari gatelnya tadi. Umpama anak perempuan jenengan ini Pak, sekarang ini sore ini ada yang ngelamar. Ada yang ngelamar mau nikahi anak perempuan jenengan. Dan bapak tahu persis laki-laki ini, si ngelamar tadi itu tahu persis dia adalah persis jenengan. Persis jenengan ketika berinteraksi dengan ibu. Saya ulangi, panjenengan punya anak perempuan. Sore ini ada laki-laki datang untuk melamar. Dan bapak tahu persis laki-laki yang melamarnya ini hidupnya, cara interaksinya semuanya persis ketika jenengan berinteraksi sama ibu, sama istri. Pertanyaannya, jenengan lepaskan buatan anak perempuan itu? Gak usah dijawab keras-keras, di batin. Kalau panjenengan rumongso yo gak iso aku ngelepasne anakku nang wong kayak gitu. Nah, semestinya bapaknya istri jenengan itu juga berpikir gitu. Nah ini kalau nanti masuk bab rumah tangga, percaya Pak, catat baik-baik. Sebelum jenengan bertobat, memperbaiki interaksinya dengan istri, maka anak jenengan akan dipakai Allah sebagai cermin untuk menunjukkan akhlak jenengan. Yaitu dia akan diperlakukan suaminya persis seperti jenengan memperlakukan ibunya. Nah itu kalau kami mendiagnosa dalam bab rumah tangga, larinya ke situ nanti. Makanya saya nyuwun tolong banget, yang lalu biarlah berlalu, tapi luka batin yang terasa terhina ini jangan dilanjutkan. Warasnya wangel Bu, Pak. Nah nanti coba panjenengan perbaiki sekaligus minta maaf sama istri. Apalagi ibu yang tadi bertanya, minta maaf terus muliakan. Nanti percaya deh, meskipun salah gak larang-larang, sarut 88 ngono ae lah. Kok promosi kali ya? Enggak, sorry ngapunten. Ojo direkam ya, kok keperucut merek mboten. Itu maksudnya itu sel biasa mawon. Kalau dalam penelitian
asalkan hatinya itu sampun bersih dari luka. Masya Allah, diterima oleh sel reseptor, cepat sembuh dan boten kambuhan. Itu. Terus sekalian jawab yang asam lambung sama gatel. Nanti kalau hatinya sampun dibersihkan ya Bunda dari luka-luka itu, Bunda sama Ayah lakukan terapi Al-Quran untuk mengembalikan settingan yang ada di otak. Caranya bagaimana? Nah ini yang perlu panjenengan catat. Ini caranya nggak banyak orang-orang yang melakukan dengan SOP yang benar, dengan cara yang benar. Nah, yang pertama saya nyuwun tolong, kalau mau menterapi Al-Quran harus dengan suaranya sendiri. Nggak boleh dengerin Asudais, Marun Syahani Al-Rifai atau Syekh Musari Rosyid. Boten. Sel kita itu hanya merespon kalau Al-Quran itu dibaca dengan suaranya sendiri. Nggak ada kaitannya sama aku gak merdu, suaraku gak enak. Gak penting. Sel jenengan gak ngurus itu. Dia hanya mau dengerin kalau Al-Quran itu meluncur dari suara jenengan dewi. Meskipun itu nggak enak, orang apa-apa gak masalah belas. Itu yang pertama. Yang kedua, loh Ustaz, aku nggak bisa baca Quran ya, aku belum bisa baca Quran. Nggih mboten napa-napa, sagete napa Ibu? Aku isone Al-Fatihah Ustaz. Nah, itu aja diulang-ulang sampai mawon. Itu Al-Quran. Nah, Pun, itu yang pertama ya. Catat. Jadi jangan sampai nanti Ustaz saya ke klinik mau terapi Al-Quran gak ngefek. Sing ngaji kula wong loro jenengan ya suara sampean dhewe itu lebih diterima oleh sel tubuh. Satu, suaranya sendiri. Yang kedua, upayakan ya, bisa membaca dengan baik, yaitu tartil kalau sudah mampu. Kalau belum, tetap bisa, tapi harus terus belajar, diperbaiki bacaannya. Itu yang kedua, dibaca dengan metode yang baik, yaitu tartil. Nah, yang ketiga ini yang jarang orang tahu. Baca dengan perasaan terpengaruh. Harus ini. Kalau baca tok seperti tilawah mboten ngaruh. Baca dengan perasaan terpengaruh. Perasaan terpengaruh itu nanti ada 3 elemennya. Ada 3. 1, terpengaruh maknanya. Yang kedua, kata Sesadaan, terpengaruh imajinasinya. Yang ketiga, terpengaruh perasaannya. Contoh ya, panjenengan sedang mengalami eksim gatal di bagian tangan. Nah, saat membacakan Al-Quran di sana, misalnya jenengan memilih Al-Fatihah, maka usahakan terpengaruh maknanya. Contoh, ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, itu sadar, itu maknanya aku sedang mohon pertolongan kepada Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Nah, kita ngerasakan betul maknanya. Kita ini membaca Ar-Rahmanir-Rahim itu dalam rangka sadar betul aku memohon pertolongan Allah yang sifatnya itu pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu yang maksudnya terpengaruh maknanya. Karena itu terapi Al-Quran itu yang terbaik, pilih ayat, pilih surat sing jenengan paham maknanya. Itu jauh lebih berdampak. Nah, terpengaruh maknanya. Yang kedua, ini yang dibiasakan latihan ya, terpengaruh imajinatifnya. Jadi ngeten, begitu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, itu sadar kita mohon pertolongan sama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus imajinasikan, munculkan gambaran di otak itu persangkaan yang baik. Apa persangkaan yang baik? Allah mengangkat semua gatal-gatal ini, ya Allah. Mengimajinasikan ayat Al-Quran itu turun membawa rahmat Allah, membasuh semua gatal-gatal ibu, terus kemudian gatal-gatal itu keluar semuanya.
terangkat penyakitnya. Nah, itu mengimajinasikan gambaran seperti itu. Kalau dibawa ke ranah ruqyah, biasanya guru-guru itu mengajarkan kita saat membaca ayat Al-Quran, imajinasikan ayat itu menghantam seluruh setan-setan dari bangsa jin, sehingga itu terasa banget oleh mereka yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi kita tidak membahas tentang ruqyah tadi, membahas terapi Al-Quran untuk kesembuhan penyakit. Nah, imajinasikan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, terpengaruh secara rasa. Ini harus. Jadi contoh, saya ulangi lagi, sampai pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jenengan bayangkan, gak usah kesusu kalau terapi Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, diulang sampai 10 kali, monggo bebas aja. Sampai hati itu betul-betul marem, pindah ayat berikutnya. Nah, ngeten. Jadi sadar ayat ini ku baca untuk mohon pertolongan Allah yang rahmatnya begitu luas, pengasih lagi penyayang. Nah, setelah itu dirasakan rahmat Allah turun, mengangkat semua penyakit-penyakit itu. Nah, terimajinasi secara rasa, terpengaruh rasa, hati sewenang. Ya Allah, matur nuwun, akhirnya sembuh. Ya Allah, matur nuwun sangat. Makasih ya Allah, selama ini gak pernah sadar kalau obatnya ada di rak mejaku. Ya Allah, Al-Quran ini. Makasih ya Allah, sewenang. Nah, memiliki persangkaan yang kuat, Allah telah mengangkat penyakit melalui Al-Quran itu. Nah, nanti rasakan. Nanti kalau sudah terbiasa seperti ini, Masya Allah, coba gerah apapun sakitnya itu untuk sembuh. Okay. Nah, itu. Terus kemudian yang keempat, pengulangan. Nah, pengulangan ini ada aturan mainnya. Jadi ngeten, ini contoh Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Ternyata saat membaca itu setiap orang berbeda. Jenengan sampai pada ayat tertentu kok tubuh memberikan reaksi. Misalnya sampai Maliki Yaumiddin, itu menggambarkan jenengan itu, ya Allah, aku mohon kepadamu zat yang menjadi raja pada hari pembalasan nanti, ya Allah. Sehingga jenengan itu takut selama ini mengizinkan dirinya dibersamai rajahan, sehingga tobat. Nah, ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin, tiba-tiba jenengan bereaksi, kepalanya pusing, terus ngejer, gemetar, merasa sakit. Nah, ketika reaksi tubuh seperti itu, jenengan ulang lebih banyak lagi. Maliki Yaumiddin, terus seperti itu. Nah, nanti disitulah titik reaksi tubuh yang paling tepat dengan ayatnya tadi. Nah, nanti kalau sudah selesai, jenengan angen-angen, kenapa ketika aku baca ayat ini tubuhku reaksi. Dibuka terjemahannya, dibuka tafsirnya. Mesti cocok dengan luka batin jenengan, Bunda. Cocok dengan luka-luka recehan jenengan. Contoh, ya Allah, ternyata artinya Allah itu raja pada hari pembalasan nanti. Itu gambaran selama hidup, recehan yang ada di jiwa kita itu, kita jarang merasa diawasi Allah, gak takut belas. Sehingga pulang dari kajian masih lihat truk yang gambarnya wanita separuh pakaian. Nah, akhirnya matanya minusnya nambah, silindernya jarang berkurang. Nah, begitu baca Maliki Yaumiddin, keduteng. Nah, coba direnungkan, mesti ya Allah, ngapunten sangat, hamba gak pernah sadar ternyata Engkau adalah zat yang menjadi raja pada hari pembalasan nanti, yang akan memintai pertanggungjawaban setiap apa yang kulihat. Ya Allah, ngapunten sangat. Nah, arahkan ke situ, taubat jenengan, nanti lihat, kontrol ke tempat kami minusnya silindernya membaik nanti. Nah, itu caranya yang keempat, ya, makna pengulangan. Nah, ini yang perlu panjenengan perhatikan. Yang kelima, ini di dalam penelitian tentang Al-Quran disebutnya healing level cell. Artinya kalau panjenengan melakukan terapi Al-Quran, itu sembuhnya mboten cuma di permukaan, tapi sampai level sel, semua membaik, makanya mboten kambuhan lagi. Nah, syarat penyembuhan atau healing sampai level sel ini
maka bacanya minimal 1 jam sehari. Itu baru penyembuhannya sampai level paling mendasar, elemen terkecil yaitu sel kita. 1 jam sehari itu nggak harus sekali duduk Bapak Ibu. Dicicil saged. Setiap habis sholat baca 15 menit, habis sholat 10 menit. Yang penting kalau dikumpulkan sehari itu 1 jam minimal. Nah itu penyembuhannya mulai nyentuh level sel. Insya Allah buatan sampai kambuhan lagi nanti. Dengan catatan, meskipun tadi saged dicicil, tapi sekali duduk baca Al-Quran minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman. Kenapa? Karena setiap kita baca Al-Quran nyampe 1 halaman, itulah pintu pertama penyembuhannya, yaitu gelombang otak kita kalau diukur dengan EEG, elektroensefalograf, itu gelombang otaknya sampai di level alfa. Kalau sudah di level alfa, pemulihan atau penjemuannya mulai terjadi. Nah, lah yang nggak bisa baca Quran gimana? Coba sampean ukur nanti Ibu. Baca Al-Fatihah itu diulang ping piro, hasilnya podo ambek baca Quran selembar. Nah, coba dibaca mawon 7 kali 10 kali itu sudah sampai 1 halaman. Nah, itu minimal sekali duduknya, Nanti dicoba mulai yang sakit apapun, nanti ayo kita evaluasi di kajian berikutnya progresnya seperti apa. Terakhir kalau kaitannya sama Al-Quran, nyuwun tolong ini diamalkan, terutama yang ngapunten berat-berat, kanker, tumor, autoimun, apapun ginjal, terutama ginjal, ini nanti sedikit bedanya. Jadi gini, ada metode 1-1-1. Itu artinya ngeten, malam hari nanti sebelum ayah bunda tidur, siapkan 1 liter air. 1 liter air. Nah air itu diterapi Al-Quran dulu. Monggo bebas, Al-Fatihah boleh, 3 kul boleh, ayat kursi boleh, silahkan. Setelah itu disimpan di dalam kulkas boleh, di luar kulkas juga boleh. Besok pagi begitu bangun pertama itu, sebelum makan dan minum apapun, diminum air 1 liter itu. Kalau mampu, kalau nggak terbiasa nggak bisa dicicil, yang penting banyak. Untuk yang sakit ginjal jangan banyak-banyak, cukup 150 cc. Selain ginjal monggo, yang penting pada akhirnya sanggup 1 liter. Kalau sudah minum 1 liter tadi, 1 jam setelahnya nggak boleh makan dan minum apapun. Beri kesempatan menutrisi seluruh sel yang ada di tubuh. Lakukan itu 1 bulan penuh. Masya Allah, pasien kami banyak yang Allah kasih kejutan, sembuh. Nah, kalau itu sudah dilakukan, jangan lupa diobati fisiknya, harus tetap sakit kepala biasa ngapunten, misalnya muncul oskadon ya muncul oskadon. Jangan mentang-mentang ngeten terus akhirnya nggak berobat, salah. Itu yang ketiga tetap diobati, gitu Mungkin itu karena sudah ada, sampun ada. Oh, Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti kalau misalnya ada penyakit yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke nomor kulo atau melalui Ustadzah Nini atau Ustadzah Dadang, nanti dilanjutkan. Nanti saya jawab lewat voice note boleh, lewat tulisan chat boleh, nanti dikembalikan ke panjenengan karena waktunya nggak cukup untuk diskusi poin-poin penyakitnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ngapunten sangat. Semoga dengan ini kita menjadi sadar penyakit hanyalah alarm yang Allah bunyikan pada kehidupan kita untuk mengingatkan kita ada yang kotor nih hati kita, ada recehannya nih jiwa kita. Nah, Allah kepingin penyakit itu membawa kita kepada kejernihan, kebersihan hati, sehingga nanti kalau diterapi dengan cara-cara tadi, bukan hanya penyakitnya yang sembuh, tapi jiwanya kembali bersih. Tidak ada lagi maksiat, tidak ada lagi recehan atau keburukan, karena sampun dibersihkan atau didetoks semuanya.
dan kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dengan terapi-terapi tadi. Ya, demikian ngapunten sangat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.